Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah pengantar mekanika kuantum. Minggu lalu, minggu lalu? Pada sesi sebelumnya, saya sudah sedikit menjelaskan tentang SWA vektor dan SWA nilai. Sekarang saya akan lanjutkan dan akan memberikan contoh tentang SWA nilai. Masih dasar sekali, masih SWA nilai biasa. Tapi sekarang tidak lagi seperti kemarin. Kalau kemarin saya mencontohkan kasusnya itu matrik 2x2, sekarang yang akan saya contohkan matrik 3x3. Ini cukup berat mungkin bagi kalian ya. Oke, kita mulai. Dan yang akan saya perkenalkan ini contoh yang ada di buku Nurdin Setili halaman 119. Nah, ini contohnya. Kalau saya punya A, matriks semacam ini, bagaimanakah eigen value-nya dan eigen vektornya? Atau bagaimanakah SWA nilai dan SWA vektornya? Oke, saya akan kerjakan lagi di halaman yang baru. Mungkin caranya tidak sama dengan yang ada di buku ini, tapi kalian harus bisa memperhatikan logikanya. Nah, di sini saya tak buat halaman baru dulu. Nah, halaman barunya sudah banyak. Oke, contohnya saya memiliki tadi matrik A. Matrik A. Ini sama dengan salah buka, malah buka WA. Nah, 700 1 min I min 1. 700 0 1 min I 0 I min 1. Nah, semacam ini. Ini adalah operatornya, contoh operator ya. Lalu bagaimana dengan keadaannya? Ya, kalau secara mudah kita bisa menganggap keadaannya misalkan X, Y, Z. Bisa saja semacam itu ya. Bisa saja semacam itu. Lalu coba kita selesaikan. Tentu kalau ada masalah SWA nilai, yang harus kita lakukan adalah kita seolah-olah menuliskan matriks ini menjadi semacam ini. Langsung saja, misalkan 7 min lambda 00 0 1 min lambda min I 0 I min 1 min lambda. Jadi yang diberi lambda hanya komponen diagonalnya. Nah, begini ya. Kita bisa menuliskan semacam itu. Atau kalau kita mau langsung menjawab, jelas bahwa determinan dari ini harus sama dengan 0. Determinan dari matriks ini harus sama dengan 0. Jadi 7 min lambda 0 0 0 1 min lambda min I 0 I 1 min lambda. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke ya. Ini harus sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalian mestinya sudah tahu pada perkuliahan sebelumnya, misalkan di Matfis begitu. Tapi akan saya ulangi. Pertama kali kita harus membuat suatu elemen minor. Ini kalian sebenarnya bebas milihnya. Boleh satu baris, boleh satu kolom. Contoh yang mudah misalkan saya ambil satu kolom. Ini akan saya jadikan elemen minor. Dan pertama yang saya lakukan, saya akan menutup satu baris lagi. Satu baris lagi. Pertama yang saya tutup yang sini. Nah, jadi mudahnya semacam ini. Yang saya blok ini merah dan hitam, ini saya tutup sehingga yang terlihat
Sisanya seperti matriks 2 kali 2, yaitu 1 min alfa, min 1, I, dan 1 min lambda. Oke, lalu cara mengerjakannya, saya tulis dulu elemen minornya. Nah, di sini elemen minornya adalah ini. Dan ini elemen minor ini adalah elemen 1, 1, yaitu baris 1 kolom 1. Nah, kalau ini dijumlahkan itu genap, maka nilainya positif. Nah, ini kan genap ya. 1 tambah 1, 2. Sehingga saya tuliskan 7 min lambda. Semacam ini. Lalu, saya kalikan lagi dengan determinan matriks yang terlihat 2 kali 2 di sini. Nah, ini saya kalikan. Sehingga saya kalikan, jelas kalau determinannya 2 kali 2 ya. Jadi 1 min lambda, saya kurung dulu, kasih kurung awal. 1 min lambda kali 1 min lambda dikurangi I kali min I. I kali min I adalah min I kuadrat, dan I kuadrat itu min 1. Jadi hasilnya adalah, tak tulis dulu aja lah, min I kuadrat hasilnya nanti ya, min I kuadrat kurung awal. Nah, ini yang pertama. Lalu berikutnya kita lakukan langkah yang sama ini dengan menutup baris kedua. Oke, tak kasih tinta yang berbeda. Nah, ini dia. Kalian hanya perhatikan yang warna hitam dan biru saja ya. Jadi seolah-olah yang tertutup itu adalah warna hitam dan warna biru. Nah, di sini jelas bahwa elemen minor untuk bagian ini adalah 0. Nah, ini kita perhatikan. Di sini 0 ini adalah elemen ke-21. Sehingga kalau dijumlahkan ganjil, kalau ganjil maka diberi tanda negatif. Min 0. Nah, dikalikan determinan dari yang terlihat, yang tidak ditutup. Yang tidak ditutup adalah ini. Nah, ini kita anggap seperti matriks 2 kali 2. Jadi 0 kali min 1 min lambda. Min lambda dikurangi 0 kali I. Nah, berikutnya kita lakukan langkah yang sama untuk baris ketiga. Ini tak lingkari yang ketiga dengan warna yang berbeda lagi, sekarang warna hijau. Jadi asumsikan yang tertutup adalah warna hijau dan hitam. Nah, ini adalah 0 ini ya. 0 ini adalah elemen 3, 1. Sehingga kalau dijumlahkan genap, waduh, mencelat sendiri nih. Kita paskan dulu ya. Nah, di sini. Oke. Sampai mana tadi? Dijumlahkan genap, maka plus. Nah, plus 0. Nah, sama dari yang terlihat. Nah, yang terlihat sekarang kan yang ini. Sekarang perhatikan warna hijau. Nah, maka ini saya kalikan. Oh, ini ada kurung awalnya ya. Saya kalikan dengan 0 kali min I dikurangi 0 kali 1 min lambda. Oke. Nah, cara-caranya semacam itu. Tapi di sini sebenarnya ada triknya. Triknya elemen minor yang akan kalian buat seperti di sini tadi yang saya lingkari dengan warna hitam. Saya lingkari dengan warna hitam ini. Ambil sebanyak mungkin yang ada nolnya. Karena kalau ada nolnya semacam ini, sebenarnya kita tidak menghitung. Karena 0 kan hasilnya 0 juga ya. Nah, kalian harus menghitung semacam ini secara lengkap. Itu jika ada yang tidak 0. Nah, tapi kalau sebenarnya ada dua suku yang ada nolnya ini, kalian cukup menghitung sekali aja ini, yang bagian paling atas. Sebenarnya begitu. Cuman sebagai contoh, saya uraikan lebih detail ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal menghitung itu saja. Berarti 7 min lambda.
Oke, dikalikan 1 min lambda. Kalau saya tulis lagi ya, ini diuraikan yang bagian dalam ini, tentu hasilnya adalah 1 dikurangi lambda plus lambda kuadrat min I kuadrat adalah min 1 kali min 1 sehingga min 1 begini. Oke, dan tentu hasilnya adalah 7 min lambda dikalikan dengan berapa ini? Lambda kuadrat. Ini ada yang salah saya kayaknya. Ini ada min satunya tadi soalnya. Nah, ada min satunya, saya salah ini. Berarti yang bagian di sini itu ada minusnya. Oh, untuk ketahuan lebih awal ini. Ada minusnya, sehingga ini adalah hasilnya min 1. Oke, lalu ini adalah min 1, min lambda, ini adalah plus lambda, dan ini min 1. Sehingga di sini hasilnya adalah lambda kuadrat min 2. Nah, semacam ini. Ini harus sama dengan 0. Tentu hasilnya kalau semacam ini, lambda itu sama dengan 7, atau lambda kuadrat sama dengan 2, atau lambdanya berarti di sini lambda itu ada akar 2 plus akar 2, dan satu lagi ada lambda itu min akar 2. Jadi yang satu positif, yang satu negatif ya. Oke, berarti kita punya lambda 3, 1, 2, 3. Nah, ini adalah swanilainya. Oke, swanilai ya. 3 swanilai, saya kodai dulu. Ada 7, ada akar 2, dan min 2. Nah, permasalahan kita tentang swanilai selesai. Sekarang bagaimana dengan swavektornya? Nah, kita cari swavektornya. Kita tulis lagi dulu matriknya atau persamaannya. Jadi mestinya kalau kita gunakan persamaan yang normal itu kan gini ya. Yang kita miliki itu mestinya 7 min lambda 0, 0, 0, 0, 1 min I min 1 dikalikan X, Y, Z, ini sama dengan 0. Nah, ini min lambda juga ya, min lambda. Oke, jangan sampai terlewat ini ya, bahaya kalau terlewat. Jadi sebenarnya kita punya 3 buah persamaan. Kita uraikan persamaannya. Berarti persamaannya apa saja? Yang pertama itu adalah ini dikalikan ini. Nah, ini kali ini, yang ini kali ini. Oke, berarti kita tulis persamaan pertama adalah 7 min lambda kali X, ini harus sama dengan 0, begitu ya, atau 7X sama dengan 7 lambda. Lalu yang kedua, saya tuliskan pelan-pelan lagi. Nah, yang ini itu dikalikan ini, yang ini dikalikan tengah, dan yang min ini juga dikalikan ini. Sehingga kita punya apa ini? 1 min lambda kali Y dikurangi I kali Z itu sama dengan 0. Oke, pelan-pelan lagi. Yang ketiga, berarti ini dikalikan atas ini, lalu ini dikalikan tengah, dan yang ini dikalikan paling belakang. Sehingga saya punya apa ini? I kali Y
dikurangi 1 plus Y, 1 plus lambda kali Z sama dengan 0, atau ditambah min 1 min lambda begitu ya. Tapi bisa ditulis semacam itu. Nah, ada 3 buah ini persamaannya. Sekarang coba kita masukkan. Nah, kita masukkan lambda satu-satu. Pertama, yang lambdanya sama dengan 7. Oke. Kalau kita masukkan, berarti kita peroleh yang pertama ya. Yang pertama, berarti 7 dikurangi 7X itu sama dengan 0. Nah, 7 min 7 0, X sama dengan 0. Ini bukan berarti X-nya sama dengan 0, tapi X-nya itu boleh sembarang. Sebenarnya begitu. 7 min 7 X sama dengan 0 ya. Jadi yang 0 itu kan 7 min 7-nya, bukan X-nya sebenarnya. Jadi sebenarnya X ini bisa sembarang. Berikutnya yang kedua. Nah, 1 min 7. Jadi saya masukkan ya. Jadi 1 min 7Y dikurangi IZ sama dengan 0. Atau sama dengan ini tak kasih space terus ya. Atau sama dengan 6Y min IZ sama dengan 0, atau 6Y sama dengan IZ. Oke. Lalu yang ketiga di sebelah kanan, biar ini tempat. Sebelah kanan kita masukkan IY dikurangi 8Z sama dengan 0, atau IY sama dengan 8Z. Wah, ini sulit. Dari dua persamaan ini, hubungannya kita sulit. Aneh ya. Jadi salah satu yang paling mudah atau yang paling mungkin muncul adalah jika di sini itu Y-nya itu ya 0 dan Z-nya sama dengan 0. Oke, gitu ya. Yang paling mungkin itu. Lalu X-nya sembarang. Nah, kebiasaan dalam mekanika kuantum bahwa sembarang fungsi atau keadaan yang dibuat itu mestinya keadaannya selalu ternormalisasi. Jadi kalau seperti di soal ini pun gitu, kalau kita lihat lagi, nah pasti yang ditanyakan eigenvektor dan eigenvalue yang ternormalisasi. Nah, normalised gitu, pasti begitu. Oke, sehingga kalau dalam kasus ini ingin kita buat yang sama, tentu X tidak lagi sembarang. Jelas, agar ternormalisasi berarti besarnya harus 1. Maka suavektor yang pertama, katakanlah saya sebut sebagai apa ya? Alfa 1 begitu. Ini bisa saya tuliskan sebagai 1, 0, 0. Semacam itu. Cukup jelas ya sampai di sini? Oke. Yang kedua. Oke, yang kedua. Jika kita masukkan lambdanya itu sama dengan akar 2, yang plus akar 2 ya. Oke. Saya buatkan halaman baru lagi. Lambdanya akar 2 kalau kita masukkan langsung saja ya. Kita masukkan ke sini persamaan ini. Sehingga 7 dikurangi akar 2X. Nah, di sini 7 dikurangi akar 2X sama dengan 0. Yang kedua 1 dikurangi akar 2X, 1 dikurangi akar 2Y dikurangi IZ. IZ ini harus sama dengan 0. Dan yang ketiga IY dikurangi 1 plus akar 2 Z ini harus sama dengan 0. Nah, 7 dikurangi akar 2X sama dengan 0. Nah, ini kan yang depan ini enggak 0, tapi dikalikan X hasilnya 0. Jadi
kondisi yang mungkin kalau X-nya itu harus sama dengan 0. Nah, yang kedua sekarang. Ini cukup rumit juga. Terus kita pukul hasilnya 0 lagi semua gitu. Coba kita cek. Jadi kalau di sini saya tuliskan dari sini, persamaan sini saya bisa menuliskan bahwa IZ itu sama dengan 1 min akar 2 kali Y, atau Z-nya itu sama dengan min I kali 1 min akar 2 Y, semacam itu ya. Kenapa ada minnya sebenarnya ini? Jadi kan kalau saya pindah ruas, ZI ini saya pindah ruas, itu kan pindahnya ke bawah. I gitu kan. Nah, kalau saya kalikan I yang atas, nah ini kan ada I tambahan, maka yang bawah juga harus saya kalikan I. Nah, I kali I ini nilainya adalah min 1. Oke, jadi jelas ya. Atau ini bisa dituliskan sebagai Z sama dengan, jadi minusnya tak balik ya, I kali akar 2 min 1 Y, semacam itu. Nah, kalau kita sudah dapatkan bahwa X itu 0, tentu kita nggak bisa lagi ngarang ini sebagai 00, nanti 0 ya. Jadi kita harus menganggap hasilnya ini. Atau sementara alfa 2 ini saya tulis sebagai 0 Y dan Z-nya adalah I kali akar 2 min 1 Y. Nah, tapi masalahnya yang diminta adalah keadaan yang ternormalisasi. Bagaimana kita ngecek keadaan ternormalisasi ini? Nah, alfa 2 ini kita kalikan dengan dirinya sendiri. Jadi alfa 2 kali alfa 2 semacam itu. Dan ini tentu yang pertama Y, ini kita konjugatkan ya. Sehingga hasilnya adalah min I akar 2 min 1, plus ya. Enggak ada minusnya. Y, ini kurung lagi, dikalikan 0 Y I kali akar 2 min 1 Y. Nah, sehingga hasilnya adalah Y kali Y ada Y kuadrat, I kali I ada min 1. Maaf. Ini kita konjugatkan sehingga benar ada minusnya tadi ya. Nah, kita konjutkan ada minusnya. Sehingga hasilnya adalah 1, jadi ditambah akar 2 min 1 Y kuadrat, atau sama dengan Y kuadrat kali 1, ini juga kuadrat ya, 1 plus akar 2 min 1 kuadrat, semacam itu. Nah, kalau kita uraikan lagi berarti menjadi Y kuadrat 1 plus 2 akar 2 kuadrat, lalu dikurangi akar 2 dikurangi akar 2 plus 1, atau sama dengan Y kuadrat 1 tambah 2 tambah 1 min 2 berarti 4 minus 2 akar 2, atau saya tuliskan Y kuadrat kali 2 min akar 2, semacam itu. Nah, maksudnya apa hasil ini? Tentu kita tahu yang dimaksud normalisasi itu jika alfa 2 kali alfa 2 itu sama dengan 1. Nah, maka tapi hasilnya alfa 2 kali alfa 2 tidak 1. Bagaimana agar hasilnya 1? Maka nilai ini di sini harus kita kalikan akarnya 1 per akar ini. Ini kan alfa 2 kali alfa 2. Maka untuk alfa 2 itu akarnya saja
Dan supaya ini ternormalisasi, maka alfa 2 yang sebenarnya, saya tulis lagi di sini, ini harus saya kalikan alfa 2 yang sebenarnya ya, harus saya kalikan dengan 1 per akar ini tadi, akar yang bagian ini. Jadi 1 per apa ini, Y kali akar 2 kali 2 min akar 2. Nah, dikalikan ini ya, dikalikan 0 Y tadi apa tadi, I akar 2 min 1 kali akar 2 min 1 I. Nah, semacam ini. Sehingga alfa 2 yang sudah ternormalisasi itu bisa saya tulis lagi ya. Nilainya adalah 0 lalu 1 ini ya, 1 per akar 2, karena Y dibagi Y kan 1 ya. Jadi akar 2 kali 2 min akar 2. Oke. Dan yang ketiga adalah I kali akar 2 min 1 dibagi akar dari 2 min akar 2. Semacam itu. Nah, ini adalah SUA vektor yang kedua. SUA vektor kedua. Oke. Berikutnya bagaimana yang 3? Oh, coba kita cek dulu hasil kita dengan buku karena soalnya sama. Siapa tahu hasil ini salah, kita cek. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Oke. Dan yang pertama tadi A, di sini juga sama, tapi di sini pakai A1, saya pakai alfa 1 ya. Lalu bagaimana yang ketiga? Nah, kalian bisa menguraikan lagi sama persis dengan apa yang saya lakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya ini. Bedanya hanya ada minusnya saja. Tidak usah saya uraikan lagi ya, karena cara penguraiannya sama dengan yang bagian kedua. Nah, jadi untuk bagian yang ketiga tadi, kalian lihat sendiri di bukunya, kalian pelajari sendiri, bisa kalian ikuti langkah-langkahnya sendiri, biar kalian bisa, atau kalian terima saja bahwa hasilnya memang semacam itu, kalau kalian malas untuk mencobanya. Tinggal nanti kalau ada tugas atau ada permasalahan, mestinya kalian bisa menyelesaikan dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu untuk sesi kali ini, latihan soal tentang SUA nilai dan SUA vektor. Kita lanjutkan pada latihan-latihan soal yang lain di sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai terlewat, bahaya. Nanti kalian bisa tidak memahaminya lagi. Aduh, salah kabeh ya. Baleni. Kucuk-kucuk hilang arep ngomong kuwi, Wo. Dadi ngomongnya njur sembarangan, ora pas kalimatnya iki lho. Loh, mau ora on berarti. Kudune on ah. Nek ora on aku ora sida meneh iki. Kesel ngumplok jebule gak on. Baleni, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.